Kadang gue merasa aneh. Hidup tuh sekarang rasanya kayak cuplikan, bukan cerita panjang. Semua jadi potongan. 1 menit, 2 menit, 30 detik, swipe, terpikat, swipe lagi, dan hilang. Kita sering bilang hidup ini tuh berat dan padat. Tapi anehnya, kita habiskan berjam-jam buat nonton orang lain hidup. Nonton mereka makan, tidur, tertawa, bahkan sedih. Sementara kita diam menonton dari balik layar yang dingin. Pernah nggak sih lo mikir, berapa kali dalam sehari lo dikendalikan oleh detik-detik kecil yang bahkan lo tuh nggak sadar lo bisa milihnya gitu. Potongan-potongan yang dirangkai bukan oleh lo, tapi oleh algoritma. Kita nggak lagi hidup dalam cerita. Kita hidup dalam klip. Dan klip itu punya pemiliknya. Menurut penelitian, perhatian manusia sekarang cuma 8 detik. Lebih pendek dari ikan mas. Otak kita tuh nggak tahan fokus terlalu lama. Dan dunia tahu itu. Makanya kita terus diberi potongan demi potongan. Bukan untuk disadari, tapi untuk dikonsumsi. Pertanyaannya sekarang, lo masih mau terus hidup dalam potongan-potongan yang dipilih oleh orang lain atau mulai nyusun ulang cerita lo sendiri? Di balik semua konten yang berseliweran, ada sosok yang sering nggak kelihatan. Mereka bukan kreator, tapi mereka yang bikin konten menyebar, yaitu Clipper. Clipper bukan sekedar tukang potong video. Mereka itu kurator dunia digital. Mereka pilih momen-momen yang bisa bikin kita berhenti scroll, momen yang bisa bikin kita mikir, atau malah Mobil berubah lupa banget, mikir. otak lo yang perlu dirubah. Bener ya, sorry. Dalam 10 detik pertama, lo mungkin bisa ketawa, baper, atau ngerasa relate banget. Tapi pernah nggak lo tanya, kenapa momen itu dikasih ke lo? Ada Clipper yang memberikan makna, tapi ada juga yang menyebarkan kebisingan. Ada yang ngajak mikir, dan juga ada yang ngajak nyinyir. Kesimpulannya simpel, lu nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Tetap aja ada orang melihat lu sebagai seorang yang jahat, seorang yang egois, seorang monster. Gue nggak tahu cara sukses, gue nggak tahu cara berhasil, tapi gue tahu pasti cara gagal. Cara gagal adalah ketika lu berusaha menyenangkan semua orang, Bang. Dan yang paling berbahaya adalah Clipper yang bikin lo candu. Bukan karena isinya bermakna, tapi karena kekosongannya yang lo ulang terus-terusan. Clipper itu kayak pisau. Di tangan koki, dia bisa jadi alat penyaji terbaik. Tapi di tangan yang salah, dia bisa jadi alat yang melukai. Dan ini bukan cuma teori. Coba lihat sekeliling lo. Banyak Clipper yang motong konten dari streamer yang streaming 24 jam. Mereka ambil pas streamer lagi panik, ngamuk, bengong, bukan karena ada nilainya, tapi karena kita suka ngintip kehidupan orang lain. Ada juga yang clipping dari drama relationship TikTok. Pasangan berantem, selingkuh, klarifikasi nangis, lalu viral. Ataupun cuplikan podcast yang receh, yang diedit seakan-akan deep. Padahal cuma potongan setengah konteks biar bisa dipakai buat sound TikTok. Kita swipe, nonton, komen, ketawa. Tapi setelahnya kosong, cuman ilusi partisipasi, cuman konsumsi tanpa kesadaran. Dan semua itu berhasil karena sistem menguntungkan klip yang cepat, pendek, emosional, dan setengah matang. Tapi kalau kita terus nyari yang kayak gitu, lama-lama kita jadi kayak klip itu juga, cepat capek, gampang lupa, dan gak pernah selesai. Di tengah kebisingan algoritma, ada satu nama yang bikin gue berhenti scroll dan mulai mikir, yaitu Timothy Ronald. Selama gue masih bisa makan, gue masih bisa tidur, gue tuh bisa kejar mimpi-mimpi gue. Jadi gue nggak pernah takut akan gagal sebenarnya. Otak di balik akademi kripto. Dia bukan sekedar influencer, dia pemain sistem. Dan dia nggak ngamis untuk viral. Dia buka pintu buat siapapun boleh motong videonya. Bebas disebar ke TikTok, Short, ataupun Reels.
tanpa batas. Jadi buat Clipper, kalau yang lurus nih, Clipper yang emang lurus, kita akan apresiasi ya. Kita akan cari yang terbaik antara kita pekerjakan kalian atau kita kasih kalian duit setiap bulannya. Yes. Kita siap budget berapapun ya, Bro ya. Tapi yang paling penting bukan uangnya, tapi nilai yang dia sebarin. Tentang keuangan, mentalitas, berpikir jangka panjang, tentang gimana cara mengelola hidup, bukan sekedar reaktif terhadap hidup. Pernah hilang fokus, pernah kena distraksi, pernah takut, tapi mereka tetap jalan. Bedanya sama lo. Itu bedanya pemenang sama lo. Bagi gue pribadi, Akademi Kripto itu bukan sekedar brand edukasi. Itu adalah sebuah gerakan. Gerakan Clippers yang sadar nilai. Ya kerjaannya bukan cuma cari FYP, tapi nyebar kesadaran. Banyak kreator yang takut kontennya itu dicuri. Tapi Timothy justru ngasih akses terbuka karena orang yang percaya pada nilai nggak takut disebarkan. Dan yang paling menarik, banyak yang ikut nyebar. Karena mereka ngerti, bukan karena disuruh. Tapi karena mereka merasa bagian dari sesuatu yang bermakna. Dari Timothy gue belajar, lu nggak perlu jadi siapa-siapa dulu buat mulai kontribusi. Lu cukup ngerti nilainya dan mulai nyebar. Gue juga pernah kejebak dalam loop itu. Bangun tidur, scroll, makan, scroll. Malam pun ditemani oleh sebuah klip. Gue ketawa tapi gue nggak bahagia. Gue tahu banyak hal tapi gue nggak ngerti apa-apa. Sampai akhirnya gue pun nanya ke diri sendiri. Hidup ini tuh mau kemana sih sebenarnya? Dan itu jadi momen gue berhenti. Bukan karena gue kuat, tapi karena gue sadar kalau gue nggak mulai nulis cerita gue sendiri, gue bakal hidup dan terus hidup di dalam klip orang lain. Dari situlah lahir Yunoya Semesta. Bukan sekedar channel, tapi medan perang kesadaran. Tempat buat lo yang ngerasa kosong, yang mulai mikir, masa gue mau hidup gini terus? Yunoya tuh bukan tentang jadi terkenal, tapi tentang mulai berpikir, tentang sadar, tentang menyusun ulang arah. Gue sadar satu hal, kalau dunia ini dibanjiri klip, maka gue mau jadi bagian dari klip yang nanam makna. Gue mau bilang terima kasih buat Timothy Ronald, Akademi Kripto, dan Bro Kalimasada, dan banyak lainnya. Karena mereka bantu gue buat buka mata. Lo nggak harus nunggu jadi siapa-siapa dulu buat nyebar perubahan. Dan kalau suatu hari nanti ada yang motong video ini, gue harap bukan karena dramanya, tapi karena kalimatnya. Karena 1 detik yang bermakna bisa jauh lebih baik daripada 1000 jam yang kosong. Video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk ngajak kita semua berhenti sejenak dan mulai pilih dengan sadar apa yang mau kita konsumsi dan apa yang mau kita sebar. Kita bisa mulai jadi Clippers yang beda, yang nggak cuma potong buat views, tapi potong buat tumbuh. Dan lo bisa coba satu hal kecil hari ini, potong 1 klip yang punya nilai dan bagikan ke 1 orang. Bukan karena pengen viral, tapi karena pengen nyebar sesuatu yang bisa bikin mikir. Karena dari sanalah 1 detik bisa jadi pintu untuk perubahan. Aku Erza dari Yunoya Semesta, sampai jumpa.